Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadhani Tias, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika, kelas IF1D, Pengantar Teknologi Informasi, dengan NIM 210411100074. Di sini saya akan menjelaskan tentang growth hacking. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari growth hacking itu merupakan progres eksperimen besar di bidang marketing, pengembangan produk, penjualan, dan pendukung bisnis lainnya untuk menaikkan kemampuan dalam perusahaan. Hacking merupakan istilah ini sendiri meliputi semua strategi marketing dan promosional yang cuma fokus ke growth atau pertumbuhan. Selain itu, strategi-strategi yang dimaksud di sini ialah strategi yang menunjukkan hasil dengan pesat dengan pengeluaran yang minimal. Dalam proses melakukan strategi growth hacking ini, diperlukan berbagai macam eksperimen yang akhirnya paling terbukti meningkatkan jumlah pelanggan, di mana strategi ini sangat ideal digunakan oleh startup yang memiliki keterbatasan dalam anggaran dan sumber daya manusia. Strategi yang satu ini tidak hanya mampu meningkatkan jumlah pelanggan saja, tetapi juga membuat brand lebih mampu bersaing dengan kompetitor. Pasalnya, growth hacking sangat mengandalkan data yang bisa digunakan untuk menganalisis komputer dengan cara yang lebih mudah. Selain growth hacking, istilah growth hacker juga merujuk pada orang yang melakukan eksekusi dari strategi ini juga disebut populer, semakin populer. Sain Ellis menyatakan bahwa seorang growth hacker bukanlah sekedar online marketer saja, namun mereka harus memiliki pengetahuan tentang data, produk, teknologi, dan marketing. Selain itu, seorang growth hacker juga harus memiliki pola pikir yang sangat spesifik dan bisa berfokus pada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian, apa sih itu growth hacker? Growth hacker merupakan seseorang yang menerapkan strategi kreatif berbiaya rendah untuk menolong bisnis mendapatkan dan mempertahankan customer. Selain itu, growth hacking atau peretas tumbuhan juga disebut growth marketer atau pemasaran pertumbuhan, melainkan peretas pertumbuhan bukan hanya pemasar. Siapapun yang terlibat dalam suatu produk atau layanan, termasuk manajer atau insinyur produk, bisa menjadi peretas pertumbuhan. Peretas pertumbuhan atau yang disebut dengan growth hacker ini cenderung obsesif atau rasa ingin tahu dan analisis. Seperti yang pertama, mereka menganalisis dan menguji untuk memperhatikan apa yang berfungsi. Yang kedua, hanya fokus pada strategi yang terkait dengan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, peretas pertumbuhan ideal tahu bagaimana mengatur prioritas pertumbuhan, mengidentifikasi saluran untuk akuisisi pelanggan, mengukur keberhasilan dan skala pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir, mereka berhipotesis, memprioritaskan dan menguji strategi pertumbuhan yang inovatif. Kemudian dalam growth hacking juga terdapat beberapa tahapan. Di dalam growth hacking ada 5 tahapan, yakni akuisisi, yang diawali dari akuisisi saat user pertama kali mengunjungi situs. Yang kedua adalah aktivasi bila orang suka situs Anda dan menemukan benefit untuk dirinya, maka maker akan mendapatkan akun. Sign up malahan langganan newsletter jika ada. Kemudian adalah retensi. User kembali mengunjungi situs Anda lewat email reminder dan secara aktif memperhatikan produk atau future website. Kemudian yang keempat adalah referral. User yang aktif mereferensikan produk-produk yang terdapat di dalam situs kepada teman atau keluarga menurut pengalamannya. Kemudian yang terakhir adalah revenue. Ini fase paling penting sebab Anda mulai menghasilkan keuntungan dari iklan, business development, dan email berlangganan.
Kemudian, jika ditanya apakah tujuan utama perusahaan menggunakan growth hack marketing, tujuan perusahaan menggunakan teknik growth hacking adalah untuk bisa menjual produk dan mendapatkan publikasi. Selain itu, tujuan perusahaan menggunakan growth hack marketing sebagai berikut. Yang pertama adalah mengiklankan bisnis dengan menggunakan konten marketing. Yang kedua, mengiklankan produk di dalam sebuah produk. Yang ketiga, digunakan untuk membayar sebuah iklan atau kegiatan promosi lainnya. Yang keempat, memastikan produk atau layanan dibutuhkan dan dicari di pasaran. Kemudian manfaat growth hacking yang pertama adalah return of investment. Dengan menggunakan data untuk menginformasikan setiap keputusan yang kita buat dan melacak kinerja pertasan secara akurat, kita dapat mudah melihat strategi pertasan pertumbuhan mana yang berkinerja seperti yang Anda harapkan dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua adalah berbiaya rendah. Manfaat selanjutnya dari growth hacking ini yaitu berbiaya rendah. Sesuai sifatnya, peretasan pertumbuhan atau growth hacking ini dirancang untuk menggunakan sumber daya apapun yang Anda miliki dengan cara ekonomis. Hal ini berarti menggunakan taktik seperti memastikan halaman arahan meningkatkan praktek terbaik CEO. Kemudian banyak sekali contoh growth hacking. Yang pertama adalah Hotmail. Dulunya merupakan sebuah startup yang menawarkan layanan email gratis. Hotmail selalu memberikan informasi kepada penggunanya dengan tulisan "Get you free email at Hotmail". Dengan memakai teknik tersebut, Hotmail berhasil digunakan oleh lebih dari jutaan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah Airbnb, merupakan sebuah platform e-commerce yang menyediakan sewa kamar. Setiap orang yang melakukan proses pemasaran kamar lewat jasa Airbnb, maka akan langsung dipromosikan oleh Craigslist. Craigslist sendiri merupakan layanan kelas yang dimana Craigslist itulah yang digunakan sebagai growth hacking dari Airbnb. Kemudian adalah Dropbox, perusahaan penyimpanan digital. Ini dikenal dengan strategi growth hacking yang inovatif. Dropbox telah berinovasi dalam proses perkembangan bisnisnya. Dengan Dropbox, mereka ke Twitter dan Facebook dan berbagai informasi tentang Dropbox di situs jejaring sosial. Ini adalah cara gratis untuk mendapatkan pengguna baru dan meningkatkan pertumbuhan bisnis secara eksponensial. Kemudian HubSpot. Kamu bisa belajar menggunakan strategi growth hacking marketing yang inovatif dan kuat dengan menggunakan software gratis seperti HubSpot. HubSpot dikenal luas karena menyediakan informasi gratis kepada pengguna, seperti alat pemeringkat situs web. Alat ini membantu orang mengevaluasi situs web mereka untuk SEO, mobile friendly, dan kecepatan halaman, sehingga pengguna dapat mengoptimalkan situs tersebut dengan lebih baik. Kemudian contohnya yang lain adalah Netflix. Langsung bicara dengan klien, perusahaan ini memulai bisnis penyewaan DVD dan sekarang menjadi saluran video on-demand final sales. Netflix mampu mendorong pertumbuhan dengan menargetkan komunitas yang paling sukses. Untuk menyebarkan berita, perusahaan menggunakan taktik yang cukup sederhana. Pergi ke forum online dan komunitas yang sering dikunjungi oleh penyewa DVD yang keranjingan. Kemudian dengan strategi ini, Netflix berencana melakukan soft launching, tetapi pendekatan ini menjadi viral dan perusahaan menerima 100.000 pesanan dalam 3 bulan pertama, tanpa perlu pemasaran apapun. Kemudian Instagram. Instagram adalah contoh utama dari apa yang para growth hacker suka, sebut saja sebagai produk pasar yang cocok. Ini terjadi ketika produk dan pasar serta keinginan dan kebutuhan Anda selaras dengan sempurna.
Instagram dapat penawaran mereka pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam situasi yang tepat. Kemudian YouTube. YouTube adalah situs berbagai video, fleksibilitas, dan kenyamanan yang ditawarkan oleh YouTube adalah salah satu alasan mengapa perusahaan telah memperoleh pengguna besar dan telah menikmati dominasi yang tak tertandingi dan kategori konten video online. Strategi peretasan pertumbuhan YouTube difokuskan pada memfasilitasi pengunggahan dan distribusi konten video. Yang terakhir adalah Facebook. Facebook adalah jejaring sosial terbesar di dunia dengan sekitar 1,9 miliar pengguna aktif bulanan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.